Van ini dipukuli dengan batang besi sambil digantung dan dijadikan samsak manusia. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, kalau gue sebutin nama Hello Kitty, yang kalian bayangin pasti wajah putih, imut dengan pita merah kecil di telinganya. Teman masa kecil yang ada di tas sekolah, kotak pensil, boneka yang nemenin lu tidur. Tapi ada satu boneka Hello Kitty yang isinya bukan kapas. Ada satu boneka Hello Kitty yang ketika polisi Hong Kong membukanya di tahun 1999, bikin beberapa petugas berpengalaman ini langsung keluar ruangan. Dan dalam boneka itu ada isinya, yaitu tengkorak manusia. Serem nggak tuh? Boneka yang kelihatan imut, tapi di dalamnya ada kepala manusia, kerangka manusia, deng. Kisah ini terjadi di salah satu kota paling modern di dunia, yaitu Hong Kong pada tahun 1999. Dan yang bikin kasus ini lebih dari sekedar kisah pembunuhan biasa, yaitu kisah di baliknya. Tentang seorang perempuan yang hidupnya udah hancur jauh sebelum dia ketemu orang-orang yang menghabisi nyawanya. Gua mau kalian ingat nama dia itu adalah Van Man Ye. Bukan korban Hello Kitty. Namanya itu Van Man Ye. Ingat ya guys. Van Man Ye ini lahir tahun 1976 di Shenzhen, Cina. Tapi dia nggak pernah punya kesempatan buat ngerasain apa yang namanya rumah. Sejak kecil, dia ini udah ditinggalin sama keluarganya. Dia ini diasuh di panti asuhan khusus perempuan di kawasan Mata Wai, Hong Kong. Pas dia umurnya 15 tahun, panti asuhan ini ngusir dia. Nah, di panti asuhan ini ada batasan usia. Nggak ada pengecualian buat Van ini. Kasian ya guys, nasibnya si Van ini. Masih umur 15 tahun, udah diusir dan harus tinggal di jalanan. Jadi, Van Man Ye yang masih 15 tahun tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa siapapun. Dia hidup sebatang kara guys dan hidup di jalanan. Dan lo tahu apa yang paling berat dari kisah ini? Van ini gak hancur karena pilihan jalan yang salah. Van hancur karena sistem gak pernah kasih dia pilihan sejak awal. Jadi kayak dia itu udah ditakdirin dari awal tuh seolah-olah dia tuh hidupnya bakal susah selamanya. Dan si Van ini untuk bertahan hidup di jalanan Hong Kong ini, dia sampai kecanduan narkoba, terus terpaksa masuk ke dunia prostitusi. Di usianya yang 21 tahun, dia kerja di sebuah brodel bernama Romance Villa di kawasan Sam Sui Po. Dan pada tahun 1996, Van ini nikah sama salah satu pelanggannya, seorang pria pecandu narkoba bernama Eng Chien. Hubungannya dengan suaminya penuh dengan kekerasan. Jadi di rumah tangganya ini nggak ada harmonisnya sama sekali dan adanya cuma kekerasan, KDRT sampai bikin tetangganya ini nih berisik lah pokoknya dengan keadaan dia orang ini. Dan tetangga di apartemen mereka di Mongkok sering kebangun malam karena suara berantem dan suara anak bayi yang nangis. Pada November 1998, Van melahirkan anak laki-lakinya. Dan disinilah dia mulai berubah. Dia berhenti narkoba, dia keluar dari prostitusi. Dia ini cari kerja sebagai hostess di Emperor's Karaoke Club. Dan dia ninggalin suaminya yang kasar ini. Semua ini dia lakukan demi bayinya yang masih kecil, yang baru berusia beberapa bulan. 5 bulan setelah anaknya lahir, Van Man Ye diculik dan dia nggak pernah kembali. Chan Man Lok umurnya 33 tahun di waktu kejadian. Dia lahir 17 Mei 1965. Dia anggota Triad Kuo Sing Wu, salah satu organisasi kriminal terbesar dan paling berpengaruh di Hong Kong. Dia udah punya catatan kriminal sejak lama, termasuk konviksi perdagangan narkoba di tahun 1991. Chan ini nyewa sebuah apartemen di lantai 3 nomor 31 Granville Road.
Tsim Sha Tsui. Kawasan ini tuh kawasan yang ramai, tepat di jantung Kowloon. Apartemen itu jadi markas buat bisnis gelap dia, narkoba dan prostitusi. Dan apartemen itu didekorasi penuh dengan merchandise Hello Kitty. Gordennya Hello Kitty, spraynya Hello Kitty, peralatan makannya Hello Kitty, boneka Hello Kitty di setiap rak-raknya. Dan si Fan Man-ye ini pernah ketemu Chan di klub malam tempat dia kerja waktu itu. Chan ini jadi pelanggan tetap di sana. Pada awal tahun 1999, Fan mencuri dompetnya si Chan ini. Isinya sekitar 4.000 dolar Hong Kong atau sekitar 500 dolar Amerika. Pas Chan ini sadar, dia minta Fan buat balikin uangnya. Tapi Chan ini nggak cuma minta dompetnya dibalikin, dia minta tambahan uang 10.000 dolar Hong Kong sebagai kompensasi. Fan ini nggak punya uang sebanyak itu, dan sebelum Fan ini nyari uang buat balikin duitnya ini ke si Chan ini udah ambil tindakan sendiri. Dan pada tanggal 17 Maret 1999, Chan Man-lok ini datang ke apartemennya Fan di kawasan Laiyu Estate di Kawai Chung. Si Chan ini nggak datang sendirian, dia datang sama dua pria, yaitu Leung Wai-hun, usianya 21 tahun, yang biasa dipanggil Gangsta 1, dan Leung Sin-chu, usianya 27 tahun, alias Gangsta 2. Dan plus seorang gadis berumur 14 tahun bernama Lau Ming-fong alias Ah Fong. Dan si Ah Fong ini ternyata korban grooming Chan sendiri dan juga pacar dari Leung Sing-chu. Mereka masuk ke apartemen Fan dan mereka membawa Fan pergi. Fan ini dibawa ke apartemennya di Granville Road, Tsim Sha Tsui. Dan Fan Man-ye nggak pernah keluar dari apartemen itu lagi dengan hidup-hidup. Rencana awalnya si Chan ini, dia paksain Fan bayar hutang dengan cara dijadiin pekerja seks di apartemennya. Tapi situasinya berubah, terutama karena mereka ini konsumsi sabu-sabu yang masif di antara para pelaku. Dan situasinya berubah jadi lebih mengerikan. Dan apa yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan di dalam apartemen itu? Kondisi itu kemudian dibacakan di ruang sidang Hong Kong tahun 2000. Berdasarkan kesaksian Ah Fong di pengadilan dan laporan forensik, dan ini yang terjadi pada Fan Man-ye. Fan ini dipukuli dengan batang besi sambil digantung dan dijadikan samsak manusia. Dan kepalanya ditendang lebih dari 50 kali. Kalian bayangin sekejam apa penyiksaan mereka sama si Fan ini. Terus kakinya si Fan ini dibakar dengan lilin cair dan plastik panas yang dicairkan dari sedotan supaya nggak bisa lari. Kejem banget nih orang-orang. Kok bisa tega sama orang sampai disiksa sebegitu kejamnya? Terus tambah lagi nih, bumbu-bumbu dapur seperti cabai, rempah pedas digosokin langsung ke luka yang terbukanya si Fan ini. Dia dipaksa tersenyum dan bilang menikmati siksaan itu. Kalau Fan ini nggak mau, siksaannya ditambah lebih parah sama mereka. Semua ini berlangsung selama hampir sebulan penuh dan Fan disiksa setiap hari. Kalian bayangin, disiksa, dipukulin pakai besi, dikasih bumbu-bumbu panas, apa nggak gila? Dan itu dilakuin setiap hari. Dan yang bikin ini lebih mustahil lagi buat dicerna, di luar apartemen itu, kehidupan di Tsim Sha Tsui berjalan normal. Orang-orang belanja di Granville Road, turis foto-foto, kehidupan kota berjalan seperti biasanya. Sementara di dalam apartemen itu, ada Fan Man-ye yang lagi berjuang hidup dari siksaan orang-orang yang kejam ini. Terus antara tanggal 14 dan 15 April tahun 1999, Fan Man-ye meninggal akibat traumatik shock. Beberapa sumber menyebutkan dia meninggal saat para pelaku sedang keluar apartemen.
Dan yang lain bilang dia meninggal di malam hari saat semua orang lagi tidur. Dan di sana gak ada yang berusaha buat nyelamatin si Van ini. Kasian banget. Udah hidup dari kecil susah, sengsara, dan mati dengan cara yang gak wajar. Guys, gue mau kasih tahu ini dengan hati-hati. Karena ini bagian yang paling mengerikan dari kasus ini. Tapi ini fakta yang perlu lo tahu buat ngerti kenapa kasus ini bisa seheboh itu. Setelah Van meninggal, para pelaku ini memutilasi dan merebus tubuhnya si Van. Dan terus, tengkorak Van ini dijahit ke dalam boneka Hello Kitty Mermaid berukuran besar yang diisi dengan serangga mati. Sisa bagian tubuhnya ini dibuang ke tempat sampah dan di beberapa lokasi yang berbeda, yaitu di Samsuipo, Wancai, dan Tai Kok Sui. Dan kemudian boneka itu disimpan di apartemen mereka dan dipajang di antara merchandise Hello Kitty yang lain, seperti nggak pernah terjadi apa-apa di sana. Lau Mingfong atau Ah Fong, dia adalah gadis 14 tahun yang ada di sana selama sebulan itu. Dia korban grooming Chan Manlok. Dia dipaksa buat ada di situ. Dan menurut kesaksiannya sendiri, dia ikut terlibat dalam beberapa kejadian penyiksaan. Setelah Van meninggal, Ah Fong dikirim ke sekolah reformasi perempuan. Dan di sana dia mulai punya mimpi buruk. Setiap malamnya tanpa berhenti, sosok Van Manye tanpa kepala selalu muncul di dalam tidurnya. Ah Fong ini bilang Van terus menghantuinya, mengikat dirinya dengan tali listrik dan menuntutnya untuk bersuara. Dan sampai akhirnya dengan bantuan social worker di sekolah reformasinya, pada tanggal 24 Mei 1999, Ah Fong pergi ke kantor polisi divisi Yau Ma Tei. Dia bilang ke polisi bahwa dia dihantui oleh hantu seorang perempuan dan dia bilang ke polisi bahwa dia dihantui oleh hantu seorang perempuan yang diikat dengan tali listrik dan disiksa sampai mati. Jadi ini mimpi buruknya si Ah Fong ini diceritain ke polisi. Dan ya udah pasti polisi nggak percaya dong, ya si Ah Fong ini kayak berhalusinasi. Mereka anggap ini cuma mimpi buruk anak remaja atau lebay atau sekedar fantasi aja lah gitu. Jadi kayak kamu tuh kebanyakan fantasi dan lebay. Tapi si Ah Fong ini tetap bersikeras dan akhirnya 3 polisi dari divisi Yau Ma Tei memutuskan untuk ikut Ah Fong ke lokasi yang dia tunjukin, yaitu di nomor 31 lantai 3 Blok D Granville Road, Sim Sasui. Dan di dalam apartemen itu, polisi menemukan boneka Hello Kitty Mermaid berukuran besar. Di dalamnya ada tengkorak manusia, 1 gigi, dan sejumlah organ dalam di kantong plastik. Dan akhirnya Chan Manlok ditangkap gak lama setelah penggerebekan itu. Dia ditemukan di Seklai Estate. Dia tinggal sama istrinya dan bayi yang baru lahir. Dan Leung Wailun sempat kabur ke dataran Cina, tapi ditangkap di provinsi Guangxi pada Februari tahun 2000 dan dia diekstradisi kembali ke Hong Kong. Dan persidangan mereka ini dimulai Oktober tahun 2000 di High Court Hong Kong dan berlangsung selama 6 minggu. Dan si Ah Fong dia jadi saksi kunci di sini. Selama beberapa hari dia bersaksi tentang detail penyiksaannya, keterlibatannya, dan pembuangan jenazah. Dia bilang dia lapor polisi karena nggak tahan dihantui oleh hantunya si Van Manye. Tapi di sini ada masalah besar buat jaksa. Tubuhnya si Van ini sudah sangat rusak. Para ahli forensik nggak bisa secara definitif menentukan penyebab kematiannya. Apakah karena penyiksaannya langsung, atau traumatik shock,
atau overdosis metamfetamin yang dipaksakan. Karena itulah, meskipun semua kesaksian dan bukti menunjukkan kekejaman yang luar biasa, ketiga pelaku ini tidak bisa dijatuhi vonis pembunuhan. Dan pada tanggal 7 Desember tahun 2000, Chan Man-lok dan Leung Wai-lun dan Leung Sing-cho dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa premeditasi. Mereka ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan parole setelah 20 tahun. Parole ini pembebasan tanpa syarat kayaknya kalau nggak salah guys. Leung Sing-cho kemudian mengajukan banding dan hukumannya dikurangi jadi 18 tahun. Dia bebas sekitar tahun 2011 dan tahun 2022 dia kembali di penjara selama 12 bulan karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 10 tahun. Emang udah otak-otak kriminal ini udah keluar tetap aja ngelakuin sesuatu yang merugikan orang lain. Harusnya emang ditembak dan dihukum mati. Dan Chan Man-lok sampai hari ini masih mendekam di penjara. Setiap permohonan parolenya selalu ditolak. Ya kapok, memang hukuman setimpal buat si orang ini. Terus si Ah-fong mendapat imunitas atau kekebalan hukum. Dia diberi identitas baru, dilaporkan meninggalkan Hong Kong sepenuhnya. Tahun 2004, tengkorak Van Man-ye akhirnya dikembalikan ke keluarganya, kemudian dikremasi. Gedung apartemen di Granville Road 31 tempat semua kejahatan itu terjadi dirobohkan tahun 2012 dan sekarang berdiri sebuah hotel. Menurut beberapa laporan, hotel tersebut memajang 3 lukisan Buddha sebagai penghormatan kepada Van. Dan boneka Hello Kitty yang menyimpan tengkorak itu masih ada sampai sekarang, disimpan sebagai barang bukti di penyimpanan polisi Hong Kong, tidak dipajang secara publik. Oke guys, itu tadi cerita dari kasus yang terkenal dengan nama Hello Kitty Murder. Ingat ya, namanya itu Van Man-ye. Jangan kalian sebut dengan korban pembunuhan Hello Kitty Murder. Oke, makasih udah nonton sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.